Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grup Bukan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Pak Jokowi masih saja terus dibilang cawe-cawe. Setelah Pilpres, Pilkada pun Pak Jokowi juga tak luput disebut cawe-cawe dalam Pilkada ini. Alasannya adalah Mas Kaisang yang diisukan maju di Pilkada 2024 ini. Hasto masih saja menyebut Pak Jokowi cawe-cawe, Hendri Satrio dan juga Abraham Samad. Nah, namun pernyataan tersebut langsung dibantah telak oleh Ali Ngabalin. Bahkan Ali Ngabalin menyebut mereka-mereka ini adalah Victor, yakni pikiran kotor. Nah, seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah, sehingga di dalam menentukan pemimpin, itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Kalau Mas Kaisang ini muncul, apakah ada cawe-cawe Jokowi di sini, Pasti di pilkada ini? Jokowi menangani pendaftarannya. Tunggu dulu. Pencoblosannya Pak Prabowo. Kemarin ketika Jokowi mendorong anaknya Gibran Fitnah luar dengan biasa, mengobrak-abrik MK, ini kan juga seperti begitu ya. Sudah diobrak-abrik MA, akhirnya meloloskan batas usia kan. Tadinya kan nggak bisa sebenarnya. Betul. Jadi berarti ini terulang lagi ya peristiwa Pilpres dengan di Pilkada nanti ya. Jadi ya terulang. Jadi dalam arti Cawe-cawe kan udah cawe-cawe. Cawe-cawe, dan menurut saya kubunya Mas Kaisang atau kubu Pak Jokowi tidak perlu membantah itu. Ada cawe-cawe Pak Jokowi dalam pencalonan Kaisang. Jadi dalam pilkada. Ada pertanyaan satir nih Bang. Iya. Ini kok presiden pemilu cawe-cawe, sekarang pilkada cawe-cawe. Emang kenapa tuh Bang? Tuh Bang. Ini dia pertanyaannya. Publik pasti bertanya-tanya tuh Bang. Iya. Orang-orang itu sebetulnya dua hal yang membuat mereka itu, pertama memang selain penuh dengan watak dan pikiran yang Victor ya, pikiran kotor. Oke. Karena tidak confident. Pertama tidak confident. Tidak confident. Dengan begitu maka apa saja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selalu kaitannya umpama kayak tadi Pilpres cawe-cawe, sekarang pilkada nih, cawe-cawe. Itu selain tidak confident, memang sebelum perang sudah siap kalah itu. Udah panik duluan gitu Bang. Udah panik. Tapi sebenarnya cawe-cawe gak Bang? Menurut Abang Gini, sebagai orang yang di lingkaran istana gitu Bang. Kalau urusan cawe-cawe kemudian dengan pilkada hari ini ya, pilkada yang akan datang ini kan sebetulnya kan terlalu jauh urusannya antara presiden dengan pilkada, wali kota, bupati, gubernur. Karena itu memang kemarin juga di beberapa tempat ya, ini minta maaf juga ini. Kita baru ketemu di sini beberapa kali ini, tidak bisa waktu. Abang keliling-keliling mulu lah. Sorry banget. Karena memang begitu pertanyaan ini mulai mencuat, maka pertanyaan yang paling pertama itu adalah apa sih yang mereka baca dari gerakan gesturnya presiden, atau apakah yang mereka dapatkan dari partai-partai pendukung atau pemerintah atau koalisi yang mendengarkan terkait dengan nama anak paling kecilnya Presiden Joko Widodo. Padahal ini orang ketua partai loh. Ini orang ketua partai. Jadi kalau cara ini yang dipakai, tadi pertama adalah tidak confident, yang kedua tidak mempersiapkan diri untuk berkontestasi. Pada waktunya nanti kalau mungkin ada orang yang perlu kemudian merasa bahwa ini kan soal Kaisang ini kan, bahwa kalau ada waktu kemudian diperlukan Kaisang itu menjadi calon gubernur atau mungkin calon wakil gubernur di DKI atau di Semarang, terus apa masalahnya? Sementara di demokrasi Indonesia ini kan dia semakin maju karena keran bagi
perpolitikan, keran dalam alam demokrasi bagi Indonesia itu dia sudah sangat terbuka. Ya. Karena wakil presiden terpilih itu anak muda. Betul. Nah, jadi ketika orang memberikan penilaian kepada Pak Jokowi tentang cawe-cawe, ya inilah cara kerja Jokowi yang saya berkali-kali ingin mengemukakan ya, tapi baru karena ini podcast spesial, saya baru pertama kali. Nah, ini penting nih gini. Gimana tuh, Bang? Analisis Umpama begini. Terlalu lama kita hidup ya 32 tahun hidup dalam era Soeharto. Era Pak Harto dengan cara yang sangat normatif. Oke. Mungkin orang punya pandangan yang berbeda-beda ya tentang alam demokrasi. Tapi begitu datang seorang Jokowi yang punya latar belakang sebagai seorang insinyur, dia engineering, kemudian melakukan banyak sekali gerakan-gerakan spektakuler. Kepemimpinannya kalau disebutkan itu dia menjadi the young leader untuk Indonesia. Pemimpin paling muda dalam sejarah Republik Indonesia. Oke. Jadi banyak yang kemarin juga sangat dibicarakan itu terkait dengan apa? Omnibus Law. Ya. Waktu Bang Ali di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lebih kurang 126 undang-undang saling tabrakan ya. Oke, terus? Baru nanti ada pada Presiden Joko Widodo, kemudian melakukan apa yang disebut dengan Omnibus Law. Ya. Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja, oke. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Dan berhasil. Ya. Berhasil. Dari semua apa yang diagendakan oleh Presiden Joko Widodo, selalu maju, selalu berhasil, selalu dipuji. Tidak saja dalam negeri. Bahkan luar-luar juga dianggap sebagai terobosan. Karena itulah maka sosok seorang Jokowi itu sangat berpengaruh. Di mana-mana Jokowi dengan gesturnya berada pada daerah tertentu atau berdiri dengan siapa-siapa orang, selalu orang sudah minder. Wah, jangan-jangan Jokowi cawe-cawe, jangan Jokowi. Padahal kemarin yang kandidat presiden nyaris semua foto sama dia gitu ya. Semua foto sama dia. Kemudian dengan beliau kan apa ya? Itu yang dari tadi Abang bilang. Orang itu tidak confident. Melihat di mana Presiden Joko Widodo berdiri, disitulah pemenangnya. Iya. Itu mungkin karena ini Bang, kemarin kan ada survei Kompas juga. Dibilang approval rate-nya 75%. Ya, 75 ya. Approval rate-nya itu 75. Jadi kekuatan politiknya Jokowi juga sebenarnya. Jokowi efek. Kalau umpama nih ya. Kan setiap kali Abang Ali bicara di televisi, di media online, termasuk podcast hari ini, di beberapa kesempatan itu kan selalu mewakili kantor staf presiden. Iya, betul. Yang terkait dengan orang mengomentari atau membicarakan masalah Presiden Joko Widodo. Yeah. Momentum-momentum tidak resmi, kemudian ketemu Bapak Presiden, Abang juga tanya, Abang ikut nimbrung, kemudian ngobrol tentang satu perkara. Jadi begitu kita ngomong, mewakili saja, apakah orang melakukan semacam perlawanan kepada Presiden Joko Widodo, ya selalu kita ikut naik, kita punya penilaian orang.